warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya nak ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Umi Muslihatun SPD. Pada kesempatan kali ini, Bu Umi akan menyampaikan materi MPLS tentang kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Barangkali judul seperti itu sudah tidak asing bagi anak-anak ya. Barangkali kemarin di SD sudah ada materi PPKN tentang berbangsa dan bernegara. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Umi akan mengupas sedikit tentang materi tersebut. Anak-anakku sekalian, berbicara masalah bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak lepas dari kedudukan manusia itu sendiri. Kalian semua tahu bahwa manusia berkedudukan di samping sebagai makhluk individu, manusia juga sebagai makhluk sosial. Nah, dalam hubungannya dengan kesadaran bermasyarakat dan bernegara, itu erat kaitannya dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Kalian semua tahu anak-anak bahwa kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri karena manusia berdampingan dengan makhluk lain, dengan manusia lain. Di samping kita ada orang lain, ada tetangga kita, ada saudara kita. Nah, karena hidup dengan orang lain atau bersama orang lain, maka manusia dituntut untuk bisa hidup harmonis, bisa hidup berdampingan, saling toleransi, saling tenggang rasa, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini, karena kita hidup dengan orang lain, maka kita harus memiliki kesadaran yang tinggi. Kesadaran untuk apa? Kesadaran untuk hidup bermasyarakat, kesadaran untuk hidup berbangsa, dan kesadaran juga untuk hidup bernegara. Masyarakat itu sebagai lingkungan kedua setelah lingkungan keluarga. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus bisa menghormati keberadaan orang lain. Nah, di zaman sekarang ini, anak-anak perlu tahu bahwa kita ini hidup di zaman era globalisasi, di mana yang kita lihat bahwa kesadaran di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu sudah mulai luntur. Barangkali di antara anak-anak sudah bisa merasakan, nah kok mulai luntur? Lunturnya di mana? Anak-anak coba perhatikan, di lingkungan masyarakat saja misalnya. Kok Bu Umi bilang tadi kesadarannya kok sudah mulai luntur? Di masyarakat contohnya seperti apa? Sederhana saja. Kadang-kadang kita menjadi sudah tidak peduli dengan sesama, tidak peduli dengan orang lain. Cuek, masa bodoh. Kalian barangkali pernah merasakan seperti itu atau diperlakukan seperti itu. Saya ambil contoh lagi yang lebih sederhana lagi. Misalnya ketika tetangga di sebelah di dekat rumah kita misalnya kena musibah. Nah, kita kadang-kadang lupa padahal itu tetangga tonggo dekat dengan rumah kita. Tetangga kita itu saudara kita yang paling dekat. Kadang-kadang kita masa bodoh, sakit yuk karepmu, kena musibah yuk karepmu, yang penting saya. Nah, itu tidak boleh. Nah, sekarang ini rata-rata masyarakat di Indonesia dengan adanya globalisasi itu sudah banyak yang menjadi seperti itu. Itu di dalam masyarakat. Contoh yang lain barangkali anak-anakku lebih pintar untuk mencarinya ya. Jadi ini nanti bisa dijadikan Bu Umi PR buat kalian untuk mencari contoh bahwa kesadaran dalam bermasyarakat di Indonesia sudah mulai luntur ya nak ya. Nanti diberikan contoh dikerjakan di rumah. Kemudian
contoh dari kesadaran masyarakat, kesadaran berbangsa dan bernegara yang sudah mulai luntur tadi Bu Umi bilang. Iya, contohnya seperti apa? Banyak. Sederhana saja. Ketika upacara bendera hari Senin, ketika kalian di SD, barangkali kalau hari Senin itu rutin upacara. Ya, anak-anak yang memiliki rasa berbangsa dan bernegara tinggi, tentu saja ketika melaksanakan upacara dia tertib, dia disiplin. Tapi bagaimana dengan yang tidak memiliki kesadaran? Dia akan sakar PDW, upacara gojek, tendang-tendangan sama temennya, iti-itian, bahkan ada yang ngobrol terus dari awal upacara sampai rampung upacara. Pernah seperti itu, Nah, kalau seandainya iya itu terjadi, mulai sekarang tidak boleh seperti itu. Kita sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki kesadaran yang tinggi, karena kita hidup di negara Indonesia, negara kita yang kita junjung tinggi. Di zaman kita sekarang ini, kita tidak disuruh untuk seperti di zaman era sebelum Indonesia merdeka. Kita sekarang sudah kepenak, apa-apa serba ada, apa-apa serba bisa kita laksanakan. Jadi kita seharusnya memiliki kesadaran dalam berbangsa dan bernegara. Kalau perlu malah kita tingkatkan lebih tinggi lagi. Ya, sebenarnya dari tadi kita bicarakan masalah kesadaran bermasyarakat, kesadaran bermasyarakat, kesadaran berbangsa, kesadaran bernegara. Itu sebenarnya apa? Apa itu kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara? Kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu adalah kaidah dan naungan di bawah NKRI yang harus mempunyai sikap dan perilaku yang dilandasi keikhlasan dan kerelaan demi keutuhan bangsa dan negara. Jadi kita bersikap untuk kepentingan bangsa dan negara, tapi harus dilandasi dengan kerelaan, dilandasi dengan keikhlasan dari dalam diri kita sendiri. Kemudian kesadaran berbicara masalah kesadaran berbangsa dan bernegara juga tidak lepas dari apa yang tersirat dalam cita-cita dan tujuan kita berbangsa dan bernegara. Cita-cita berbangsa dan bernegara serta tujuan kita berbangsa dan bernegara itu apa, Nak? Kalian perlu tahu bahwa cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara itu termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45, terutama dalam pembukaannya. Pembukaan. Ada yang apa dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45? Nah, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, terutama alinea 4, ya, di situ tersirat tujuan negara atau tujuan bangsa Indonesia sama saja. Ada 4 tujuan negara Indonesia. Ada 4 tujuan negara Indonesia. Ada yang apa? Pembukaan UUD alinea yang keempat? Ya. Pembukaan UUD alinea keempat, seperti tadi Bu Umi sudah katakan, ada tujuan negara di dalamnya. Ada 4 tujuan yang terbagi atau dikelompokkan menjadi 2, yaitu tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Tujuan ke dalamnya itu ada 3. Ya, yang pertama apa? Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan. Ya, saya ulang Bu ya. Yang pertama melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian yang kedua memajukan kesejahteraan umum, sedangkan yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu tujuan negara ke dalam. Kemudian tujuan negara keluar adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya, itu tujuan negara yang berhubungan erat dengan membina kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengertian lebih rinci atau keterangan lebih rincinya ini besok ada di pembelajaran ketika kita sudah di
kelas di materi PPKN. Kalau tidak keliru itu di kelas 8 ya Nak ya. Jadi nanti kelas 8 itu akan Bu Umi kupas habis masalah tujuan bernegara. Kemudian saya ulas dari awal bahwa dalam membina kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan negara itu juga tidak lepas dari sikap penanaman sikap nasionalisme dan cinta tanah air. Ada yang pernah dengar nasionalisme itu apa? Cinta tanah air itu apa? Ya, nasionalisme itu adalah sikap cinta tanah air yang berlebihan. Ya, jadi mencintai tanah air itu secara berlebihan. Bahkan mungkin lebih dibanding mencintai dirinya sendiri. Pertanyaannya, seperti itu boleh tidak? Boleh saja. Perlu kalian tahu Nak, bahwa generasi zaman dulu, generasi ketika Indonesia belum merdeka, itu rata-rata orang-orangnya adalah orang-orang yang memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. Sampai-sampai dia ibaratnya melupakan dirinya sendiri, melupakan keluarganya demi negara, demi tanah air. Apa ya? Ya, buktinya apa? Ketika mereka bertarung melawan penjajah demi mempertahankan NKRI, dia tidak peduli, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup dijajah. Bahkan semboyan mereka itu seperti itu. Itu namanya nasionalisme. Bagaimana di zaman sekarang? Ada nggak orang yang memiliki nasionalisme seperti itu? Jarang. Kalian semuanya coba sekarang tanya pada diri kalian sendiri. Apakah saya sudah memiliki nasionalisme yang tinggi? Bagaimana? Ya, nasionalisme itu di zaman sekarang ini memang seperti tadi Bu Umi katakan, ya rata-rata sudah menipis Nah. Apalagi dengan tadi Bu Umi katakan di depan pengaruh globalisasi, mereka sudah tidak peduli. Sekarang negara mau dijajah ya silahkan, barangkali mungkin seperti itu. Tapi itu tidak boleh. Kita sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki sikap nasionalisme. Walaupun kita sudah tidak ngangkat bedil, ngangkat senjata untuk perang, karena sekarang ini sudah tidak ada penjajahan. Tapi penjajahannya di zaman era sekarang ini sudah berbentuk lain. Tidak ada istilahnya negara asing yang masuk ke Indonesia dengan membawa senjata untuk menguasai Indonesia lagi. Tidak, tapi tadi seperti Bu Umi bilang, penjajahannya sudah berbentuk halus. Seperti misalnya sederhana saja narkoba itu penjajahan. Ya, jadi kalau seandainya Indonesia ada semboyan ladang emas, ladang empuk, ladang basah untuk penjualan narkoba, itu sebenarnya sudah berbentuk namanya penjajahan. Nah, sekarang ini dituntut nasionalisme yang tinggi untuk apa? Untuk melawan seperti itu, penjajahan yang baru. Kemudian yang kedua adalah cinta tanah air. Kita harus memiliki sikap cinta tanah air. Cinta tanah air itu apa? Kita sering dengar, bahkan kita sering mengucapkan cinta tanah air. Apa itu cinta tanah air? Cinta tanah air itu adalah mencintai tanah tumpah darah di mana seseorang dilahirkan, mendapat kehidupan dan penghidupan dari lahir sampai akhir hayat. Kalian semua paham bahwa kalian dilahirkan di Indonesia, kemudian mendapatkan kehidupan juga di Indonesia, kemudian juga mendapatkan penghidupan di Indonesia juga. Sudah sewajarnya, sudah selayaknya, sudah seharusnya kita mencintai tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Yang terakhir sekarang, sekarang contohnya apa kalau kita sebagai orang yang sudah memiliki kesadaran dalam bermasyarakat, dalam berbangsa, dalam bernegara? Ya, contoh kita sudah memiliki kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya kita sudah bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan, tidak pernah padu, tidak pernah contoh-contohkan sama temennya,
tidak pernah gosip-gosipan yang akhirnya menjadi tercerai-berai. Itu namanya sudah memiliki kesadaran. Nah, saya tanya sama kalian, biasanya padu enggak, Nak? Nah, kalau seandainya itu sudah bisa kita hindari, itu artinya kita sudah memiliki kesadaran untuk bermasyarakat. Kemudian contoh yang lainnya, kita juga bisa melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Jadi Pancasila itu jangan hanya kita hafalkan saja. Pancasila 1 sampai 5 hafal. Tapi dilaksanakan apa enggak? Nah, yang dikehendaki di sini itu harus kita laksanakan. Kita harus bisa mengamalkan, melaksanakan sila-sila yang ada dalam Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Sederhana saja, misalnya sila pertama, apakah kalian sudah melaksanakan? Sudah. Apa buktinya? Sholat nggak pernah. Itu apa namanya melaksanakan? Nah, bukti atau perwujudan dari pelaksanaan sila ke-1, kita misalnya tertib sholatnya bagi yang muslim, bagi yang non muslim, ya tertib atau disiplin ketika ke gereja, ke wihara dan seterusnya. Ya, itu contoh dari sila pertama. Sila kedua banyak sekali contohnya. Misalnya menjenguk teman kita ketika sakit, itu sudah kita melaksanakan sila yang kedua. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, ketika upacara kamu disiplin, kamu tertib, tidak gojek, itu juga kamu sudah mengamalkan sila yang ketiga. Sila yang keempat, misalnya kalau ada permasalahan, itu kita rembuk dengan cara musyawarah di kelas. Misalnya ketika mau membentuk ketua OSIS, ketua kelas, pengurus kelas, kita rembukkan, kita musyawarah dengan kepala dingin, bukan dengan cara saling berkenrengan, bahkan mungkin sampai padu, tidak boleh. Kemudian sila kelima, keadilan sosial, kita gemar menabung, itu sudah mengamalkan sila kelima. Mau menggunakan produk dalam negeri, itu juga sudah merupakan pengamalan sila kelima. Sampai di sini paham? Kalau sudah paham, Bu Umi akhiri. Tapi maaf, tadi Bu Umi di tengah materi itu memberikan contoh tentang kesadaran bermasyarakat. Nah, untuk kalian ya, itu menjadi PR. Bu Umi minta diberikan contoh kesadaran bermasyarakat 5 contohnya. Kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara juga 5 contohnya ya. Dikumpulkan, tulis yang rapi, kasih nama, kelas dan nomor urut. Oke, seperti itu ya. Kalau sudah, Bu Umi akhiri materi kita kali ini. Nanti kalau seandainya ada yang belum jelas dan perlu dipertanyakan, besok ketika pembelajaran di kelas boleh langsung ditanyakan sama Bu Umi. Gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.